Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi hidup kami. Maka mampukanlah kami melihat dan mengalami keajaiban Tuhan oleh daya dan kuasa terang Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita telah membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Nah, kali ini kita membaca lagi teks itu. Silakan saudara membacanya seluruh teks sementara saya membaca ayat 29b. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas telah memulihkan kepercayaan Thomas kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya biasa, tetapi percaya Thomas berada di atas dasar yang baru, yaitu percaya tanpa melihat. Mengapa percaya tanpa melihat begitu penting? Kita telah memahami bahwa percaya itu berbicara tentang hubungan. Maka percaya tanpa melihat berbicara tentang hubungan dengan Allah yang tidak terlihat. Ketika Thomas percaya tanpa melihat, maka Thomas sedang mendasari, membangun, memelihara, dan memperkokoh hubungannya dengan Allah yang terlihat. Kalau sebelum kematian Tuhan Yesus, hubungan Thomas dengan Tuhan Yesus berada di atas dasar percaya atas yang terlihat, yang dapat dijangkau oleh indrawi. Namun melalui kebangkitan Tuhan Yesus, hubungan Thomas dengan Tuhan Yesus berdiri di atas dasar percaya pada yang tidak terlihat. Sebelum mati, Tuhan Yesus beberapa kali berkata kepada para muridnya, "Aku akan pergi meninggalkan kalian, tetapi aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku menyertai kalian senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah kenaikannya ke surga, penyertaan Tuhan Yesus ada di antara para muridnya bukan secara fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan dijangkau oleh panca indera, melainkan penyertaan secara spiritual di kedalaman misteri. Walau demikian, misteri penyertaan Tuhan secara spiritual ini dapat ditangkap dan dialami dengan percaya tanpa melihat. Kepada Thomas seolah-olah Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan mengalami penyertaanku yang secara fisik tidak terlihat kalau kamu percaya tanpa melihat." Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid harus pergi menjadi saksi kebangkitan. Mereka menghadapi dan masuk ke tengah-tengah situasi yang sulit dan menakutkan. Hubungan dengan Tuhan Yesus yang dibangun di atas dasar percaya tanpa melihat memampukan para murid menghadapi situasi sesulit apapun, memampukan mereka mengatasi ketakutan. Saudara, ketika kita percaya dan berhubungan dengan Allah yang tidak terlihat, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman ilahi yang melampaui indrawi. Ketika kita percaya dan berhubungan dengan Allah yang tidak terlihat, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman ilahi yang melampaui hukum alam. Hukum alam berkata, zaman sekarang atau di dunia sulit bisa bertahan hidup di dalam tekanan yang berat. Tetapi hukum percaya tanpa melihat berkata, engkau bisa hidup dengan kuasa Allah yang maha besar dan beraktivitas di tengah-tengah situasi sulit yang menekan, bahkan disanggupkan untuk menjadi berkat. Cara kerja hukum percaya tanpa melihat adalah percaya dulu tanpa melihat, maka kita akan melihat. Percaya dulu tanpa mengalami, maka kita akan mengalami. Saudara, Tuhan menghendaki kita percaya dulu, baru melihat. Percaya tanpa melihat membuat kita berani keluar dari ruang nyaman dan mengalami apa yang nampaknya mustahil. Amin.